Datang ke UI disambut demo, Luhut berdebat dengan mahasiswa soal Big Data Presiden 3 periode. Pak, kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya salah pejabat publik, Pak. Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Asumsi itu akhirnya karena ketidakjelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Lipstick balik lagi. Jadi apakah benar Big Data itu disampaikan atas keinginan siapa gitu, Pak? Kita minta jawaban tegas gitu hari ini. Operasi ke depan, bahwa kamu tuh nanti dengan istrimu, pacarmu aja bisa beda pendapat. Ini cara kita perlu untuk berkait. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Lah, ya pejabat. Saya punya anak juga mahasiswa. Berbohong adalah dosa. Kita tidak boleh berbohong. Jangan berbohong. Bohong dosa dan Allah murka, mengantarkan ke neraka. Jadi kalian tuh jangan emosional, kalian dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah kok bisa pendapat, tidak harus berantem. Saya sepakat, Pak, kita mungkin beda berpendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan Big Data itu pada kita semua. Sepakat, kawan-kawan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya salah pejabat publik, Pak. Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Asumsi itu akhirnya karena ketidakjelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Lipstick balik lagi. Jadi apakah benar Big Data itu disampaikan atas keinginan siapa gitu, Pak? Kita minta jawaban tegas gitu hari ini. Nah, saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana, Pak? Tidak. Nah, saya hanya nyampaikan ini ada data begini. Tetap kita minta kebukaan Big Datanya, kawan-kawan. Sepakat? Ya, kau sepakat, kalau saya nggak sepakat kan boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Merin, kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak. Tapi saya memberitahu. Kenapa kita otoriter nih? Kalau saya kalau otoriter saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Silakan dibuka, Pak. Ya, kami persilakan pada Bapak Ari Kuncoro juga untuk menyampaikan pendapat, Pak. Berbohong adalah dosa. Kita tidak boleh berbohong. Jangan berbohong. Bohong dosa dan Allah murka, mengantarkan ke neraka. Nah, kemudian masalah kemunafikan itu hanya sekedar tanda-tanda. Itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Dan informasi dari baginda Nabi tentang tanda kemunafikan ada 3 itu, ini harus kita pahami, adalah untuk membenahi diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Kadang kita salah. Seharusnya untuk kita selalu diarahkan ke orang. Kalau ada orang berbohong, belum tentu dia munafik. Mungkin karena satu hal dia harus berbohong, atau dia belum mengerti tentang haramnya berbohong. Bukan pertama-tama munafik. Jadi ilmu munafik itu untuk aku, bukan untuknya. Jadi maksudnya gini, tanda munafik ada 3, makanya kamu jangan punya tanda-tanda ini, gitu maksudnya. Bukan setiap ada orang berbohong lalu kita tunjuk dia munafik. Munafik nggak boleh. Nabi saja tidak pernah pengen tahu dan tidak pernah tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Jadi nggak boleh kita menuduh orang munafik, tuh nggak boleh. Bohong iya dosa, maka kita jangan berbohong. Cuma untuk mengatakan munafik kan di dalam hati, urusan hati. Jadi kemunafikan. Jadi tidak boleh. Betul, kalau orang munafik itu ya biasa berbohong, namanya munafik. Tapi tidak semua orang berbohong itu adalah munafik. Kemudian untuk mengatakan orang lain munafik itu bukan bagian kita. Ya, iya. Nah, tapi kita hendaknya memahami tanda-tanda itu agar kita bisa menghindari. Kami sebagai mahasiswa Universitas Indonesia hari ini melaksanakan aksi simbolik dengan membawa bendera kuning, poster serta banner yang bertuliskan turut berduka cita atas wafatnya, atas meninggalnya demokrasi di UI dan Indonesia. Wacana atau narasi tersebut adalah implementasi atau elaborasi dari 2 hal.
Yang pertama terkait statuta UI yang saat ini masih bermasalah dan prosesnya tidak pernah melibatkan semua unsur yang ada di Universitas Indonesia termasuk mahasiswa. Lalu yang kedua adalah wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Masinton PDIP di mana batang hidung Menteri Pongoh sok berasa paling kuasa itu. Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyentil oknum elit di kabinet yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Masinton mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan pemerintah tidak punya agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi justru menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan pemilihan umum pemilu tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan pemilu 2024. Politikus PDIP yang juga mantan aktivis 1998 itu justru mempertanyakan kepada Menteri Koordinator Menko yang menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa. Anggota Komisi X1 DPR RI itu menanyakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024 bukan dari Jokowi, melainkan idenya elit tua tersebut. Legislator Dapil 2 DKI Jakarta itu mengatakan Menko tersebut seharusnya mundur dari seluruh jabatannya ketika Presiden Jokowi secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya tersebut. Sebelumnya klaim soal Big Data itu disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut di aksi demo 11 April yang digerakkan mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Masinton juga menyebut elit GAEK itu bahkan secara terang-terangan berupaya menjebak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi demi tercapainya tujuan keserakahannya. Politikus yang lama berkecimpung di Komisi Bidang Hukum DPR itu lantas mengingatkan bahwa esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis itu, kata Masinton, maka akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran berwatak rakus dan serakah, oligarki. Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Universitas Indonesia disambut demonstrasi mahasiswa Selasa 12 April 2022. Para mahasiswa minta agar Luhut menjelaskan soal Big Data yang disebut mendukung perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan BEM Fakultas membawa buket bunga serta bendera kuning sebagai tanda matinya demokrasi. Kita minta Bapak klarifikasi dan kita minta Bapak hari ini membuka Big Data. Apakah Bapak berani? Ujar Ketua BEM UI Bayu Satria kepada Luhut. Luhut kemudian mengklarifikasi tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut juga mengimbau kepada mahasiswa agar mengenai wacana jabatan presiden di mendengar, itu mendengar langsung kepadanya, bukan dari pihak lain. Begini siapa yang bilang saya minta presiden